Yos, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin teman-teman. Itu ada Hyperliquid, Cardano, dan juga BNB. Ya udah lama banget kita nggak bahas BNB. Kemarin terakhir udah dibahas untuk Bitcoin dan juga XRP teman-teman. So untuk di hari Minggu ini ya kita akan bahas untuk altcoinnya seperti biasa ya, seperti sebelum-sebelumnya nih. Ya altcoin tuh ada Raven, WLD, ICP gitu ya, meme coin dan lain sebagainya nih ya, TUPP, ETH, Solana. Jadi memang biasanya di hari Minggu itu jadwalnya altcoin khusus. Dan tanpa basa-basi kita lihat juga untuk hari ini Fear and Greed berada di level 50 netral, walaupun tadi ya tadi pagi kalau nggak salah itu Iran melakukan serangan kembali ke Israel teman-teman. So ya menarik banget, kita menunggu open market besok ya gitu ya. Apakah memang market kembali dikasih merah dulu. Dan ya langsung aja ke intinya, kita bahas untuk Hyperliquid dulu. So far Hyperliquid udah bikin new all time high ya di $44 teman-teman. Nih di $44 dia sempat drop sampai $9,3 ya di awal April. Gila guys ya. Ini udah rebound kenceng juga ya. Kalau kita ambil dari low to high-nya itu udah 372% ya, sekitar di atas 350% gitu, 3,5x teman-teman. Jadi crazy banget, keren banget ini untuk Hyperliquid. Jadi mungkin yang kemarin-kemarin waktu drop kemarin udah ada beli ya Hyperliquid di sekitar $10, $11, even di $9 something. Wah ini udah 300% lebih teman-teman. Nah sekarang memang dia udah bikin higher high baru teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini dia bikin higher high baru ya. Kemudian berada di atas EMA21, so far ya masih bullish teman-teman. Ya cuman kalau secara daily kita lihat di sini adanya bearish divergence ya tuh antara price action dan juga RSI teman-teman. Ya bukan berarti oh ada bearish divergence kemudian dia bakalan dump. Nggak kayak gitu juga teman-teman. Sometimes kita melihat bullish ataupun bearish divergence ya dia cuman koreksi kecil aja, atau setidaknya retest doang teman-teman. Retest doang untuk dia lanjut up lagi. Ya ini masih bisa possible teman-teman. Ya bukan berarti wah ini ada bearish divergence kemudian dia dump dan lain sebagainya. Mengingat juga di sini adalah previous SNR juga ya, kemudian adanya EMA21. Ya jadi memang di sekitar 33,77 sampai $36 lah, sekitar area itu. Di sini adanya area menjadi area tahanan lah untuk Hyperliquid secara daily teman-teman ya. So kalau misalkan kita lihat nih di sini dari lowestnya to highestnya, oke. Kemudian kita tambahkan 0,5 0,6 sepertinya seperti biasanya ya teman-teman. Nah ini tuh 0,5 0,6 di area yang sekitar tadi saya mention teman-teman ya, nggak jauh-jauh dari $36 $35 ya. Ini masih possible kalau memang besok Senin market di bawah merah dulu, keseret arus gitu ya. Let's say keseret arus dan juga adanya bearish divergence ya, ini masih possible ya. Dia keseret sedikit retest area sini dengan ekspektasi dia bisa going up lagi. Kenapa seperti itu ya? Karena overall kita lihat trennya ini masih bullish ya. Udah adanya retracement, adanya koreksi untuk dia going up lagi gitu ya. Sampai dia adanya patah tren baru kita melihat adanya transisi dari uptrend menjadi downtrend. Tapi selama itu belum terjadi ya udah kita bisa follow up aja untuk Hyperliquid bisa menciptakan higher high yang baru atau ya ngejar $50 lah teman-teman. Ya itu menurut saya untuk di Hyperliquid secara daily. Minimal untuk time frame 4 jamnya ya, 4 jamnya sih so far dia terkonsolidasi aja sih ya. Di sini kita bisa tambahkan juga sebuah trendline resistance, and then di sini adanya area support atau tahanan yang cukup lebar di sini teman-teman. Tuh, dia sebelumnya sempat bikin tail candle kemudian sempat rebound lagi. Jadi untuk lapis bawahnya secara jangka pendek di 37,3 sampai $38,9. Kemudian ditambahkan juga adanya trendline resistance. Jadi so far dia bergerak di dalam sebuah triangle pattern sembari kita menunggu besok Senin. Ya biasa kan lebih aktif gitu market di Senin. Ini weekend udah lebih slowly dan ya tentu ini menjadi area yang perlu sekali dipantau gitu ya. Let's say Senin besok merah lagi ya, ini bisa mungkin grab likuiditas ya sampai dia going up lagi di sini. Ya sembari teman-teman menunggu. Kalau misalkan butuh konfirmasi lebih ya setidaknya dia break dulu deh dari trend resistance-nya. Ya jadi bisa dipantau ya dua area ini dari secara higher to lower time frame untuk Hyperliquid. Nah untuk Cardano, ini Cardano sebenarnya tuh ya lebih lemes teman-teman. Ya kalau dibandingin sama Hyperliquid ya dia jauh lebih lemes. Teman ya overall
ini yang mirip-mirip juga kayak XRP teman-teman, tapi ya ini case-nya Cardano lebih lemes daripada XRP. XRP lebih kuat teman-teman ya kalau kita membanding-bandingkan. Nah ini adalah range yang cukup lebar ya, range yang cukup lebar untuk area bawahnya. Ini support quote-nya di 0,5199 sampai 0,613 dolar. Kemudian untuk range atas ini di sekitar 1,086 sampai 1,181 dolar. Ya ini bisa diperhatikan sebenarnya untuk Cardano secara daily time frame. Kemudian kita biar lebih clear, kita tambahkan line chart juga, teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa hubungkan dan ya so far udah kena touch 1 2 3 4 kali. Ya, 4 kali kena touch untuk strong trendline resistance dari Cardano. Di sini saya nggak bisa dibilang nggak pakai ya. Kenapa? Karena dia bisa dibilang false break doang. Ya naik kencang, kemudian singkat dia dump kencang lagi teman-teman. Ya sampai kita lihat secara daily-nya untuk Cardano ini at least bisa break dulu deh dari trendline resistance ini, baru chance untuk dia balik ke 1,1 dolar itu besar. Tapi ya selama dia ketahan di trendline resistance bawah ini ya akan kecil teman-teman ya chance-nya untuk si Cardano secara daily time frame. Nah ini kan kita bisa lihat juga ya secara daily-nya. Ini kalau misalkan kita tampilkan juga secara candlestick. Nah ini dia udah retest ya di lowest-nya dia, bahkan di weekend loh teman-teman. Ya cuman belum adanya reaksi yang lumayan oke. Di sini kan mungkin teman-teman lihat, wah ini previous low-nya dia adanya peluang double bottom. Tapi melihat strong seller seperti ini pada Cardano, maka kita melihat lagi ya ke movement atau historical sebelumnya. Nah di sini adanya range yang cukup besar, jadi masih berpeluang lah setidaknya Cardano bisa bikin lower low baru ya, baru mungkin adanya rebound tipis. Nah ini perlu sekali diperhatikan apakah nanti kita lihat adanya bullish divergence secara daily gitu ya, harga udah bikin lower low tapi RSI-nya tidak. Nah ini bisa menjadi pantauan juga nih untuk teman-teman sekalian. Untuk area pantauannya di sekitar 0,59 sampai 0,6 dolar, sekitar itu untuk terdekatnya. Nah itu untuk area yang lebih bawahnya ini dipantau di sekitar 0,51 sampai 0,5574 dolar. Ya ini bisa dipantau dua area untuk Cardano yang nanyain secara daily time frame. Meanwhile untuk time frame 4 jamnya, yang 4 jamnya sebenarnya belum ada pergerakan signifikan sih. Ya ini cenderung loyo sih teman-teman. Jadi ya nih untuk RSI-nya juga udah berada di bawah, cuman ya balik lagi walaupun RSI udah di bawah, price sudah tes di low sebelumnya, tapi reaksi dari buyersnya belum sebegitu signifikan ya, malah cenderung lemas gitu ya. Jadi mungkin kita akan melihat setidaknya Cardano bikin another lower low, mungkin dia cuman bikin wick dan lain sebagainya. Ya di sini kalau misalkan nanti melihat teman-teman, wah besok merah, kemudian somehow ada V-shape recovery dari hourly-nya, nah ini mungkin bisa dipertimbangkan untuk ya maybe Cardano siap setidaknya untuk run up lagi di atas 0,67 dolar ya. Itu untuk pantauan Cardano secara hourly time frame, karena ya memang belum adanya sinyal dari buyers gitu ya. Dia buy dengan kekuatan strong. Ini kita lihat ini adalah outlook yang udah lama saya buat juga dan diupdate di channel ini gitu ya. Jadi so far dia udah bikin ATH baru ya di 790-an dolar ini pada Desember 2024. Kemudian drop dan masih terjaga di dalam range channelnya dia. Jadi so far dia masih sideways aja sih, atau bermain di dalam range channel gitu, tektokan di channel ini. Jadi mungkin teman-teman untuk swing atau hard swingnya ini bisa menggunakan channel ini teman-teman ya. Ya nanti di trading view atau di chart teman-teman masing-masing bisa digambarkan lah. Nah sekarang posisinya adalah untuk BNB ini kan dia lagi retest ya terhadap area supply. Nah ini di sekitar 660 sampai 670-an dolar ya. Yang menarik adalah di sini dia udah men-take out ya high level ini, break teman-teman. Nah kemudian di sini jatuhnya dia lagi creating base lah ya. Jadi kurang lebih seperti ini break ya, creating base gitu ya. Hopefully di sini dia mampu true breakout di sini untuk dia ngejar di atas 730 dolar. Ya, jadi somehow mungkin di sini kita nanti lihat dia terbentuk di dalam sebuah falling wedge ataupun channel dan lain sebagainya gitu, dengan ekspektasi dia break duluan. Ya, jangan sampai dia breakdown. Nah, kalau dari range ini dia breakdown gitu ya, let's say dari sini dia akhirnya breakdown duluan, teman-teman pantau di area ini. Ini ada area demand secara daily time frame di 584 sampai 599,4 dolar. Ya, ini bisa
pantau sebenarnya untuk BNB secara daily. Nah untuk secara hourly-nya, ya untuk hourly sebenarnya belum bagaimana gerak juga sih ya. Tuh time frame 4 jamnya. Ini waktu dia bikin tail candle pada 13 Juni di retest lagi baru adanya mantul teman, tapi mantulnya pun masih di bawah EMA21. Jadi ya tetap aja masih adanya peluang untuk setidaknya dia drop sebawah-bawahnya di ngejar trenan support bawah ini. Ya di sekitar 620-an dolar lah. Ya ini bisa diperhatikan dan dipantau untuk yang nanya BNB secara short termnya. Ya karena ya memang walaupun dia mantul tapi tipis-tipis dan juga di weekend. Ya jadi waspada, Senin biasanya lebih volatile. Dan ya itu aja teman-teman yang bisa saya bahas untuk video kali ini. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit teman-teman.